Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mustafa min adnan wa ala alihi wa sahbihi ala mamarril ayyami wasyuhuri wad-duhuri wal azman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadiri ma'a man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Amma ba'd, fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wal ifadata wal istifadah wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء فضل الله ومرضاته وقربه وثوابه والله يستجيب ويتقبل من الجميع بفضله وكرمه آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. قال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa laylah. Dan seharusnya engkau, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mempunyai wiritan baca Al-Quran pada setiap harinya. Wa adna dzalika an tagtasira ala juz'in fayakuna laka fi kulli syahrin khatmatan wa a'la dzalika an takhtima fi kulli thalathati ayyam. Paling minimal, kata beliaunya, sehari usahakan 1 juz. Tapi namanya kita berusaha untuk beramal ibadah itu mungkin pertama kali sarau. Mungkin kalau menurut beliau 1 juz itu dah sangat sedikit niat. Tapi kalau kita mungkin ngajinya masih belum terlalu lancar, atau macam mana, atau kita banyak gawean, mulai sedikit demi sedikit, setiap hari kita ambil 15 menit siang, 15 menit malam. Kalau tidak bisa juga siang malam, cukup malam 20 menit. Kita umpet setiap hari. Mungkin pertama masih agak sarau baca. Kalau kita jarang baca Al-Quran, agak sedikit sarau. Mungkin 20 menit dapat cuman 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau kita continue, lama-lama 20 menit dapat sejuz, bahkan bisa lebih. Jadi kita umpet pembahasan pada hari ini dari kitab Habib Abdullah Al-Haddad ini tentang pembacaan Al-Quran. Kenapa? Karena kita sekarang sudah masuk bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian dilanjutkan dengan bulan suci Ramadan. Rajab ini kata para ulama'nya syahruz zara'. Layaknya kita sekarang ini lagi baru bercocok tanam. Sya'ban bulan syahrus saqi. Kita mengurus tanaman itu biar dia tumbuh, biar dia panennya bagus. Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan suci Ramadan bulan panen. Jadi biar Ramadan kita ini maksimal, jadi kita mulai maksimalkan diri kita dari bulan Rajab. Kita mulai contoh kita pengen kalau Ramadan niat sehari 3 juz. 3 juz baru sehari 2 hari. Kalau Rajab kita tak baca Al-Quran, udah sehari 2 hari, habisnya 3 hari ke-3 sampai hari ke-30 lebur. Apa bacanya sedikit niat. Kenapa baca itu? Karena kita pengen langsung banyak. Sama cak kita olahraga. Kita kalau olahraga main sepak bola, tak pernah main sepak bola bertahun-tahun.
Sekali main, berlari sana, berlari sini. Baru 5 menit, 10 menit, udah capek. Berhenti, tak main lagi. Sisa kawan nyoba yang main. Cek itu juga olahraga. Kalau kita sering olahraga setiap hari, setiap minggu 3 kali, apa sering nian, itu 2 jam tak berhenti-berhenti kuat sebagian mau. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Begitu juga kita dalam ibadah. Tidak baca kita langsung nak banyak-banyak baca Al-Quran. Baru sehari, 2 hari putus. Makanya sedikit demi sedikit kita latih. Jadi bulan Rajab ni kita mulai latihan. Biar di bulan suci Ramadannya kita betul-betul maksimal. Makanya kita ambil pembahasan pembacaan Al-Quran. Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngomong paling minimal usahakan sehari 1 juz. Kalau kita tadi coba usahakan dulu 15 menit siang, 15 menit malam sedapatnya. Kita mungkin bisa bergawe 15 jam. Tapi baca Al-Quran madai 15 menit tak kadek waktu. Padahal dunia ini Allah ciptakan sebagai ladang untuk akhirat kita nanti. Mbak 15 menit siang, 15 menit malam. Kata Habib Abdullah Haddad, kalau bisa lebih bagus lagi, pengen punya semangat lagi, usahakan 3 hari sekali 1 khataman. Ini wong yang sudah terbiasanya, dia mampu menjalankan ini. Setiap 3 hari 1 kali khataman. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu, salaf-salaf soleh terdahulu, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam madhab kita, bukan sekedar wong alim. Beliau juga wali, beliau juga wong soleh. Beliau setiap harinya selain bulan suci Ramadan, setiap hari 1 kali khataman. Kalau masuk bulan suci Ramadan, didobel nama beliau. Setiap hari 2 kali khataman. Jadi sebulan berapa? 60 kali khataman. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah juga, kalau bulan suci Ramadan, beliau 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Jadi sebulan itu berapa kali khataman? 120 kali khataman. Banyak lagi salaf-salaf terdahulu. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Kalau kita dengar ada jamaah margonya As-Saggaf, itu njitnya mereka yang pertama kali As-Saggaf itu setiap harinya 8 kali khataman. Baca mana itu? Waktunya udah Al-Quran galau. Karena dia maksimalkan waktunya, Allah berikan keberkahan waktu, makanya beliau mampu untuk menghatami Al-Quran sebanyak itu. Bukan bacanya terkaca-kaca, tidak. Allah berikan kepada mereka keberkahan waktu gara-gara memang mereka tak menyia-nyiakan waktunya pun walaupun sedikit. Walaupun sedikit tidak disia-siakan sama mereka, makanya Allah berikan keberkahan waktu. Kok bisa mereka tuh baca Al-Quran cek itu sebanyak itu tidak bosan-bosan? Ulama-ulama ngomong baca Al-Quran tuh katik bosannya. Nah terus kenapa kita ngerasa bosan? Disebut sama Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau mengatakan, idza tahural qalbu lam yashba' min qiraatil Qur'an. Jikalau hati bersih, itu tak bakal pernah merasa kenyang untuk baca Al-Quran. Maksudnya apa? Terus haus untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi mungkin kalau kita ngaso ngapo beratnya baca Al-Quran, ngapo sulitnya baca Al-Quran, jawabannya ringkas. Berarti hati kita masih belum baik, butuh diperbaiki. Nah, lalu bagaimana agar hati kita ini menjadi baik? Yang awalnya gelap jadi terang. Banyak caranya. Di antaranya baca Al-Quran itu dewe. Walaupun agak berat, paksakan. Lama-lama hati kita bakal terang dan semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Wa'lam, kata beliaunya, anna liqira'atil Qur'ani fadlan 'aziman wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran. Ketahuilah bahwasannya baca Al-Quran itu mempunyai keutamaan yang amatlah besar.
dan bekasnya di dalam hati kita betul-betul dahsyat, betul-betul Masya Allah dalam menerangkan hati kita pembacaan Al-Quran ini. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khawas dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah beliau mengatakan, qala Sayyidina Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, dawa'ul qulubi khamsatu asya'. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas berkata, obatnya hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Kalau hati kita sakit, apa obatnya? Baca Al-Quran serta kita merenungi maknanya. Wa ikhla'ul batan, dan ngosongi perut, alias banyak-banyak lapar. Yang ketiga, wa qiyamul lail, dan yang ketiga bangun malam. Yang keempat, wa tadarru'u inda sahar, doa. Betul-betul kita renyuh hati kita di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kita. Dan yang terakhir, wa mujalasatus salihin, duduk sering sama wong-wong yang soleh. Mungkin kita sering dengar lagu Tumbuk hati, tumbuk hati. Mungkin ngembek dari lagu itu. Dan lagu itu ngembek dari perkataan Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. 5 obat penyakit hati. 5 ini. Kalau kita perhatikan 5 ini, subhanallah, ada kalau di bulan suci Ramadan. Lapar, kita puasa. Baca Al-Quran, alhamdulillah kebanyakan orang muslim yang betul-betul baca Al-Quran. Dan yang ketiga apa? Bangun malam. Tiap malam insya Allah bangun sahur atau begadang demi buat ibadat. Yang keempat apa tadi? Kita doa di sahur. Ini kita usahakan sebelum kita sahur, sholat tahajud dulu, berdoa dulu. Dan yang terakhir, banyak-banyak duduk dengan wong soleh. Ini gampang diperoleh. Yang kelima ini di bulan suci Ramadan. Di mana-mana di masjid banyak majlis-majlis ilmu. Salat tarawih, kadang ada kultum. Salat tarawih kita dah kumpul sama wong-wong yang soleh insya-Allah. Ini 5 ini kita dapat insya-Allah di bulan suci Ramadan. Tapi yang menjadi penting bagi kita yang harus kita perhatikan untuk memaksimalkan Ramadan, dari sekarang kita harus siap-siap terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdal untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini kalau dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain selain Al-Quran, itu baca Al-Quran lebih afdal. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Terus untuk sisa-sisanya zikir apa yang paling afdal? Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir yang paling afdal. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man qara al-Quran. Kita masih dalam pembahasan apa keutamaan baca Al-Quran. Banyak niat. Di antaranya yang disebut sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dinukil perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri lagi solat, itu dia setiap satu hurufnya mendapatkan 100 kebaikan. Bayangi surat Al-Ikhlas berapa huruf? Bisa nyampe mungkin 100 atau 50-an pucuk. Surat Al-Ikhlas baru itu. Al-Fatihah 100 huruf, mungkin lebih dari 100 huruf Al-Fatihah. Ini man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran pas lagi sholat dia tegak, setiap huruf 100 kebaikan dia dapat. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah
kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk pas lagi sholat, maksudnya sholatnya duduk, boleh be sholat sunnah duduk, boleh be baca Al-Quran duduk pas lagi sholat, itu dia setiap hurufnya dapat 50 kebaikan setengahnya. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, tidak sholat dia, tapi dia dalam keadaan mempunyai wudu, suci dianya, setiap hurufnya dia dapat 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat tak punya wudu, boleh baca Al-Quran di luar sholat tak punya wudu, boleh, tapi jangan pegang Al-Quran, tidak boleh pegang Al-Qurannya. Itu setiap hurufnya dia dapat 10 kebaikan, 10 kebaikan. Ini pahala bagi wong andai kata kalau dia baca dia tidak faham makna apa yang dia baca. Ini kebanyakan wong-wong selain wong Arab, kebanyakannya kita kurang paham. Tapi kalau misalnya ada wong yang dia alim, dia sudah baca terus dia tahu arti yang dia baca, itu dapat lagi keutamaan khusus lagi buat dia. Setiap hurufnya dia dapat 700 kebaikan. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran dan dia paham maknanya, bayangi be kalau dia lagi sholat baca Al-Quran, setiap huruf 100 kali 700, berapa dia dapat? 70.000 kebaikan setiap satu hurufnya. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat wong yang paham ketika dia membaca Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi wong yang saro baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran agak tak dikit, agak saro baca Al-Quran, dapat keutamaan juga. Apa keutamaannya? Dia dapat pahala double. Dapat pahala double, dapat pahala dia baca plus dapat pahala dari segi dia kesusahan pas baca, dia jerih payah untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ada andai kata ada dua wong baca Al-Quran, siko dia baca lancar, siko dia baca tidak lancar, sama-sama baca setengah jam. Yang lancar ini dapat 2 juz, yang tidak lancar dapat sejus be. Ini yang sejus dia dapat pahala sebagaimana wong yang baca 2 juz. Sejusnya dia dapat pahala 2 juz. Kenapa? Karena dia kesusahan, kecapean. Makanya dia dapat pahala sama dengan wong yang baca sebanyak 2 juz gara-gara bacaannya lancar. Makanya kita ni baca Al-Quran, faham tidak faham, lancar tidak lancar, tetap kita baca Al-Quran karena dapat keutamaan masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada wong yang baca Al-Quran. Terus Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, wa iyyaka an yakuna hammuka fi tilawatika maqsuran 'alal iktsari minha duna tadabburin wa tartil. Nah, sekarang Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan adab tata cara pas kita baca Al-Quran. Apa be adab-adab yang perlu kita perhatikan? Beliau mengatakan hati-hati, jangan sampai pas lagi baca Al-Quran kita hanya fokus pengen banyak-banyak be, pokoknya dapat banyak yang penting, dan tidak memperhatikan bacaannya itu betul-betul tartil sesuai dengan hukum tajwid apa tidak. Hati-hati jangan sampai baca itu. Dan juga tak perhatian, tak merenungkan sama sekali, yang penting banyak. Nah, ini hati-hati, kurang bagus ini. Adabnya tidak baca itu. Kita baca Al-Quran, kita renungkan maknanya, kita baca dengan tartil sesuai dengan hukum tajwid. Itu yang bagusnya. Baca Al-Quran pakai tajwid, hukumnya wajib atau tidak? Ada yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah, mereka mengatakan sunnah selagi bacaannya kalau tidak sesuai tajwid
tidak merusak makna, tidak merubah makna Al-Quran tersebut, bacaan tersebut. Jikalau merubah makna, tidak boleh. Wajib juga bacaannya harus benar. Jadi baca Al-Quran pakai tajwid itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi perbedaan pendapat ini selagi tidak merubah makna. Tapi kalau sudah merubah makna, maka hukum baca dengan tajwid sesuai dengan kaidah bahasa Arab, hukum membacanya wajib. Kenapa? Kalau tidak berubah maknanya, tidak sesuai yang diinginkan oleh Al-Quran. Terus tata cara kita baca Al-Quran atau tilawah, maratibut tilawah, tartil, itu ada 3 cara. Ada namanya at-tahqiq, baca sesuai tajwid, akan tetapi bacanya pelan-nian, pelan, tidak berlebih-lebihan dalam nadanya, tidak berlebih-lebihan dalam panjang pendeknya, sesuai dengan hukum tajwid tapi bacanya pelan. Biasanya buru-buru ngaji, kebanyakan baca pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas lagi ngajar ke bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya hadr. Hadr ini baca Al-Quran pelan-pelan. Ini martabat yang pertama. Ada martabat yang kedua, cara kedua baca Al-Quran, namanya, ini yang pertama tadi at-tahqiq. Yang kedua ada nama caranya at-tadwir. Bacanya sedang-sedang tidak pelan nian, tidak cepat nian, sedang-sedang namanya tadwir. Bagus juga, sesuai dengan tajwid juga. Ada yang ketiga, bacanya cepat. Bacanya cepat tapi sesuai dengan tajwid. Itu namanya hadr. Tiga-tiganya boleh, tiga-tiganya bagus. Tapi kalau misalnya kita baca pelan tapi tajwidnya salah, atau cepat tapi tajwidnya salah, itu bukan tilawah namanya. Itu bukan tilawah. Hukumnya tadi yang telah kita bahas. Kalau merubah makna, maka itu tidak boleh sama sekali. Kalau misalnya tidak merubah makna, ada yang mengatakan berdosa, ada yang mengatakan tidak berdosa. Wa 'alaika idza talawta bitadabburi wat tafahhum wasta'in dzalika bitartil wat tarassul. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, cak mano biar kita bisa tadabbur. Nah, biar kita bisa tadabbur, kata Habib Abdullah Al-Haddad, baca Al-Qur'annya dengan tartil, sesuai dengan kaidah tajwid dan pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita baca pelan, kita baru bisa betul-betul untuk merenungi maknanya. Tapi kalau kita terlalu cepat-cepat, agak sulit untuk merenungi maknanya. Wa ahdir fi qalbika 'azamatal mutakallimi subhanah. Dan ketika membaca Al-Qur'an, adabnya juga kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi baca Al-Qur'an, biar kita lebih khusyuk. Kenapa? Yang kita baca sekarang ini kita hadirkan, oh ini kalamnya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas lagi baca Al-Quran, kita hadirkan makna tersebut. Wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabahu alladhi amaraka fihi wa nahaka wa wa'adaka wa wassaq. Dan hadirkan juga sekarang ini aku baca kalam Allah yang mana di dalamnya itu ada perintah Allah, Allah memerintahkan aku. Di situ ada larangan Allah yang Allah telah larang terhadap aku, dan juga banyak nasihat-nasihat yang Allah berikan kepadaku. Hadirkan makna itu sehingga kita betul-betul khusyuk. Dan juga adabnya ketika kita membaca ayat Al-Quran ini, banyak kan, ada yang pembahasan tauhid, ada yang pembahasan tentang keagungan Allah. Pas lagi kita baca tentang tauhid, tentang keagungan Allah, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kita lagi membaca ayat yang tentang janji-janji baik, janji tentang surga, nikmat-nikmat surga, kita penuhkan hati kita dengan rasa pengen mendapatkan nikmat tersebut, pengen masuk surganya Allah. Dan ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab atau ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita penuhkan hati kita dengan rasa takut, minta sama Allah agar Allah tak mengadab kita, menjaga kita dari adabnya. Dan ketika kita baca ayat-ayat tentang ada perintah Allah, kalau kita ngawi ke perintah tersebut, kita syukuri. Alhamdulillah, dengan taufik Allah, Allah mampukan aku untuk ngawikan ini. Allah mampukan aku untuk ngawikan ini. Sama juga kita ngerasa, tapi walaupun di situ banyak teledor, alhamdulillah Allah masih memberikan aku kekuatan untuk mengamalkan ibadah ini. Dan jikalau di situ yang kita baca ayat-ayat tentang larangan-larangan Allah, andai kata kita pernah ngawikannya, kita istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kita tidak pernah melakukannya, kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab-adabnya ketika kita membaca Al-Quran. Merenungkan makna-maknanya. Kalau lagi ayat tentang adab, kita minta sama Allah agar Allah jauh ke kita. Kalau misalnya ayat tentang rahmat, kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam rahmat tersebut. Wa'lam, in dalam kitab pembahasan adab-adab kita baca Al-Quran atau adab-adab bagi orang yang menghafal Al-Quran, itu ada kitab-kitab khusus dikarang sama para ulama. Ulama sangat memperhatikan adab-adab ketika kita baca Al-Quran. Ada kitab khusus namanya kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Kitab Tibyan menjelaskan adab-adab wong yang menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. At-Tibyan karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama perhatiannya tentang adab-adab Al-Quran, dan kita juga seharusnya baca itu. Terkadang kita ni baca Al-Quran, Masya Allah, baca Al-Quran, apalagi lagi tadarusan, ngoceh sana, ngoceh sini. Itu bukan adabnya itu. Itu bukan adabnya. Adabnya kita diam, betul-betul mendengarkan bacaan wong yang lagi baca. Itu adabnya ketika membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran tadarusan ini bagus. Bagus ya. Kenapa? Kadang kita ni baca Al-Quran tidak sadar kalau kita salah. Tidak sadar. Yang panjang kita pendek ke, yang pendek kita baca ke, atau yang qaf kadang-kadang kita baca fa. Gara-gara kita salah nyingok titiknya. Makanya tadarusan ini sangatlah bagus dan sangatlah baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadarusan Al-Quran. Baca Al-Quran sama malaikat Jibril dengan tadarus. Tadarus sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa'lam anna al-Qur'ana huwal bahrul muhit wa minhu tustakhraju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu lautan yang amat luas, dan mutiara-mutiara ilmu itu semuanya diambil dari Al-Quran. Jadi sumbernya itu Al-Quran. Kitab apapun yang kita temukan yang dikarang oleh para ulama, kitab fikih, kitab apa, itu gala-galanya ngembek dari Al-Quran ilmunya. Wa man futiha lahu tariqul fahmi fihi minal mu'minin dama fathuhu wa tamma nuruhu wattasa'a ilmu. Barang siapa yang Allah bukakan futuh untuk dia sampai dia bisa memahami makna Al-Quran, terus dia bakal semangat membaca Al-Quran, tidak bosan-bosan, dan ilmunya bakal luas. Lama-lama sering baca, merenungkan makna Al-Quran, ilmunya lama-lama menjadi luas. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seorang murid, seorang yang pengen betul-betul sampai kepada Allah, dia belum dianggap wong yang betul-betul pengen sampai kepada Allah secara hakikat kalau dia belum mendapatkan Al-Quran itu tuh pemecah untuk segala masalahnya. Kalau dia masih belum baca itu, belum sampai baca itu, berarti keinginannya untuk sampai kepada Allah belum betul-betul menggebu-gebu, masih setengah-setengah.
Tapi kalau andai kata memang betul-betul menggebu-gebu keinginannya untuk sampai kepada Allah, maka dia bakal ngerasa setiap masalah dia bakal dituntaskan dengan dia membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini amatlah penting. Amatlah penting. Kita mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit, 15 menit siang, 15 menit malam. Agak misalnya contoh masuk lagi bulan Rajab, 20 menit siang, 20 menit malam. Insya Allah di Ramadan kita mampu setengah jam siang, setengah jam malam, atau 1 jam siang, 1 jam malam. Karena kita ni butuh riyadhah. Layaknya olahraga kalau lagi ibadat ni. Tak pacak langsung bergebuk sekaligus. Ujung-ujungnya besok-besoknya bakal mutus. Dikarenakan itu insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfadna minadz dzunubi wal atham birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita tutup, biasanya di pesantren-pesantren dan juga memang bulan Rajab ini ada istighfar khusus. Biasanya dibaca setelah sholat maghrib sama sholat subuh. Nah, istighfarnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kita baca sama-sama, anten-anten nunggu sholat isya, azan isya. 70 kali kita baca sama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 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 alayya, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni
علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي يا ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. InsyaAllah istighfar ini kita continue kita baca terus setiap habis solat maghrib sama habis solat subuh. Istighfar Rajab namanya. Ini biasanya dibaca 1 bulan penuh di bulan Rajab. InsyaAllah kita tutup majlis ini dengan doa. Kita tutup dengan doa majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa